kita masih kembali lagi bersama ini kita sebutnya aja sebagai skandal body checking tanpa konsen, begitu ya. Ini intinya adalah tanpa konsen, begitu ya. Dan dilakukan dengan tata cara yang ya di luar norma-norma gitu kan. Dan itu banyak menimbulkan trauma, ya itu yang namanya sexual harassment, pelecehan, begitu ya. Karena ada relasi kuasa di situ di mana salah satu pihak itu merasa tidak berdaya untuk melawan karena berada di bawah subordinat, ya, sehingga itu yang namanya adalah pelecehan. Dan ini kayaknya kalau dari secara pasal bisa masuk ya Mbak Melisa ya. Benar. Khusus untuk Rio dan juga Elwin gitu ya. Ini ada banyak postingan yang kita lihat ini. Jadi Rio juga mengatakan bahwa ini ada tudingan black campaign juga gitu ya. Terus kemudian Elwin juga mengatakan apa? Saya dibilang katanya nggak bisa jualan tiket, emangnya CEO sales tiket gitu ya. Ini hal-hal yang kita nggak tahu. Ini kenapa? Bagaimana kalian bisa tahu bahwa memang ada tudingan-tudingan seperti itu gitu loh? Ada memang tapi ya. Memang tidak dilontarkan secara sosial media atau resmi, tapi mereka memblack campaign dari belakang. Oke, mungkin kita lihat ke Mbak Melisa yang menerima bukti-buktinya. Silakan Mbak Melisa. Iya, kita juga kaget ya. Sebenarnya kok banyak sekali akhirnya yang bertanya itu Rio dan orang-orang, kan ada 4 orang nih yang keluar dalam 2 hari. 4 orang, bukan cuma berdua aja. 4 orang dari dalam 2 hari bersamaan keluar gitu. Nah ini diindikasi mereka lah yang melakukan. Bagaimana tanggapannya Mbak Melisa? Sementara saya tahu persis ceritanya dari Mbak Sally, dari Mbak Rizky, bagaimana mereka selama proses yang sudah berpindah ke pusat terbantu oleh Korio dengan Koeldun gitu. Yang membantu langsung mau delete fotonya padahal sudah nggak menjabat begitu ya kan. Rio juga langsung banyak banget wartawan yang nanya gitu tuh, saya langsung tembak sebenarnya arahnya kemana sih gitu, kalian dari mana sih gitu. Ada pertanyaan titipan saya bilang gitu kan. Terus mereka bilang ya gitu deh Mbak gitu. Tapi ya saya sudah mengingatkan bahwa mereka bisa membuat playing victim seperti apapun, manipulasi seperti apapun ya, mencuci otak mereka seolah-olah kegiatan body checking itu hal yang easy peasy, biasa aja. Mungkin buat mereka biasa, tapi buat anak-anak ini, orang tuanya, keluarganya itu bukan hal yang biasa gitu. Jadi saya bilang tenang aja, kebenaran pasti akan terungkap. Oke, baik. Gitu. Elwin sendiri sama Rio kalau dibilang bahwa kok jadinya kayak personal, kalian keluar berempat itu pasti karena ada masalah personal dengan salah satu personil yang ada di Kalau sana. saya sendiri sebenarnya mau keluar dengan damai ya. Jadi memang jujur aja saya memang nggak mau ribut-ribut. Saya memang mau kembali ke pekerjaan saya yang lama di hometown saya. Tapi kok tiba-tiba nama saya tercatut begitu loh. Jadi saya kan mau meng-clearkan nama saya di sini. Sehingga ya gimana ya, yang tadi juga seperti yang Mbak Feni bilang juga bahwa saya juga sebagai CEO kok tidak bisa berjualan tiket, itu akhirnya terlontar dari saya. Kenapa? Karena ya itu yang saya alami gitu loh, secara verbal di depan ya cukup banyak orang di forum. Iya, bukan di ballroom di venue tersebut ya. Jadi saya dibilang KPI saya sebagai CEO tidak nyampe gara-gara tiket itu tidak terjual penuh gitu loh. Padahal kan saya pun juga tidak diinfo mengenai berapa jumlah tiket. Itu FYI aja. Kamu CEO tapi kamu juga banyak yang tidak tahu begitu ya. Karena itu kamu tidak memperpanjang kontrak. Ya, salah satu faktornya begitulah. Tapi saya memilih untuk diam. Tapi hari-kali ini saya udah nggak bisa diam lah. Di dalamnya sendiri masih banyak problem. Kesabaran orang ada batasnya begitulah. Secara manajemen sendiri. Sama halnya dengan aku, memang kontrak sudah habis, tapi kita masih tetap bertanggung jawab karena nanggung tinggal 2 hari lagi udah grand final. Kita selesaikan sampai grand final, saya serahkan semua file-file yang memang sudah saya selesaikan. Saya berhenti dengan baik-baik. Kalau boleh dilihat postingan saya itu sangat sopan, tidak ada unsur yang memancing atau apapun, tidak ada. Tapi tiba-tiba dari belakang banyak yang memblack campaignin saya seolah-olah kita berdua ini yang bertanggung jawab atas kita pelakunya, dia bilang gitu. Oh, kamu kan dia tinggal 30 Juli berakhir, kamu sama. Ini agak aneh ya, penyelenggaraan belum selesai tapi kontraknya itu berakhirnya sebelumnya gitu ya kan. Kita karena punya rasa tanggung jawab aja sih. Sebenarnya kan kita nggak mungkin tinggal 2 hari lagi tinggalin grand finalnya gitu loh. Agak aneh kan? Agak aneh ya. Nah, memang kalau kontrak aneh, tapi kita punya rasa tanggung jawab aja. Tapi kalau keanehan itu banyak sebenarnya ya? Banyak, dari awal sebenarnya udah banyak yang janggal, tapi saya masih bisa diam karena itu yang dirugikan hanya saya pribadi. Termasuk bahwa ada syarat tinggi yang kemudian dilanggar sendiri. Dan seperti salah satu disampaikan secara resmi di akun Instagramnya. 4 hari setelah pemenang diumumkan, itu kan kayak
kuat gitu. Tapi ya itu kita masih terus diskusikan ya, kira-kira langkah hukum apa nih yang mau dilakukan dari. Tapi ini belum keluar ya nama-nama personil yang dilaporkan. Sudah dong, kita sudah ada inisialnya ya? Iya, yang pasti berapa orang dilaporkan? Ada 3 orang. 3 orang. Itu terkait dengan undang-undang tindak kekerasan seksual, PPKS. Ada 3 orang yang kita laporkan, salah satunya dan pastinya itu adalah oknum COO itu yang Ada di melakukan ya, yang di tempat. 2 lagi itu nanti kita tunggu proses hukumnya Mbak Feni. Baik, baik, terima kasih semuanya sudah hadir memberikan. Ya mudah-mudahan ini 10 menit waktu ini juga bisa membuat lebih jelas gitu duduk perkaranya, dan kita juga bisa belajar di sini bahwa apapun itu, kalau Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa terpaksa, kita harus berani untuk mengatakan tidak gitu. Bertimbangan aduh nggak enak main nggak ada. Diri Anda lebih berharga. Dan ini harusnya diajarkan oleh sebuah ajang-ajang putri-putrian bahwa kita harus menghargai diri kita sendiri dulu, baru bisa kita mewakili banyak orang. Kita akan menuju ke Po Eli Sugigi ya. Kita tanya ini tentang JJ. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Po Eli ya. Kenapa kita undang Po Eli? Karena Po Eli ini ada satu partai dengan JJ kemarin ya kan. Kan katanya kamu kemarin sempat nyalek. Sempet, Tapi akhirnya nggak jadi. Nggak jadi karena banyak pertimbangan. Apa kamu digeser ya? Bukan digeser, jadi apa? emang banyak pertimbangan karena aku merasa kurang pintar. Oh, kamu yang mundur. Tapi apa aku naruh foto tuh di feed aku mau nyalek, yang dukung banyak banget, komentarnya bagus-bagus. Katanya nih orang masyarakat Eli bisa ngomong gitu kan. Yang mendukung banyak tapi bukan Banyak. konstituen kamu. Iya. Cuma aja. Tapi orang kamu ngaku sendiri kan kita kan udah pilih Mas Eko. Oh iya. Aku di Mas Eko di kampung kelahiran aku sendiri. Enggak, ini kan kamu kemarin kamu ada juga nggak ini pada saat pengumuman press conference bahwa ini JJ dan Nisha juga bergabung di Aku partai yang lagi sama. syuting kemarin. Kamu nggak datang Nggak berarti. datang, Tapi ini nggak. bawa kabar bahwa mereka ini akan bergabung juga satu partai dengan Iya, kamu. tahu, Itu kamu aku udah tahu. dengar Karena dari aku kapan? di grup, aku ada di grup kan. Dan Jadi udah lama kah itu? baru JJ baru pas aku lihat postingan dari partai aku, oh ini pasti ada salah satu yang nyalek nih, karena bukan lihat postingannya Arafi ke kantor partai itu. Aku Kapan lihat, tuh? Bulan-bulan ini. kemarin belum lama minggu-minggu Belum lama, ini oh. sama Pak Jule juga aku lihat ini pasti ada yang nyalek nih gitu kan ya. Oh ternyata pas aku lihat firasatku udah benar, pasti JJ gitu. Aku belum tahu Nisha kan. Oh ya. Jadi pasti JJ karena JJ udah pakai baju biru kan. Kapan? Pas lagi datang ke kantor itu pakai baju biru. Oh yang Gitu. datang Raffi sama JJ. Iya, datang kan aku lihat. Itu bikin videonya di situ. Iya, bikin video untuk perkenalan kan harus ada videonya Oh, diperkenalkan. bukan videonya Raffi sama JJ kemarin bikinnya di kantor situ. Oh bukan, bukan itu yang podcast itu. Iya, yang bukan podcast itu itu. urusannya beda. Oh, bukan di situ. Bukan, beda. Oh, salah. Kan itu dia pakai baju hitam kan? Oh, iya. Ini dia kan pakai baju biru datangnya. Oh, ya kali bawa baju labi kan kita nggak tahu juga ya. sih nggak tahu. Tapi ya aku senang lah banyak artis yang ikut di di partai itu. Semoga bisa menjadi dewan yang baik, dewan yang bisa. Kalau Jadi aku kan nggak kamu- baik takutnya. Kamu statusnya masih anggota ya? Anggota, jadi anggota aja. Oke. Tapi di anggota itu banyak diomongin mulu di pokok orang. Kenapa? Denny Cagur, Narji, pada nyebutnya, lu kenapa Narji nggak maju lagi di partai itu? Ada Eli Sugigi, dia kan udah terlalu maju katanya gitu. Maju apanya dulu gitu kan? Di podcast masa Deddy Corbuzier diomongin Oh, iya. Eli Sugigi. Oke, baik, ini juga ini banyak komentar netizen ya. Ya pasti ada yang pro dan kontra, tapi yang kontra itu juga banyak sekali begitu ya. Coba kita lihat nih, bunyinya ada masalah keluarga aja nggak bisa nih. Kalau kamu sendiri melihatnya gimana nih sebagai Itu orang pada satu? julid-julid banget ya Allah. Iya, pada ya. julid. Jangan begitulah. Dia kan mau berusaha untuk menjadi anggota dewan yang baik. Mungkin kalau dia masalah rumah tangga jangan disamain sama untuk urusan politik. Itu kan beda. Gitu kan ya. Jangan sampai saya juga rumah tangga saya berantakan. Saya bilang, saya sempat juga dikatain, Eli Sugigi aja bisa ngatur masyarakat, bisa bawa sesuai dengan pekerjaannya, bawa penonton. Kan aku dulu kan digituin kan ya. Nah, mungkin kalau JJ kan bisa membawa yang Kan kamu bisa sesuai sebenarnya kalau kamu membawa Sesuai. suara kan? Bawa suara, benar. Membawa suara. Udah banyak menghadirkan suara. Iya. Ya, Gitu. jangan seperti itulah. Kita lihat dulu kemampuan JJ. Jadi yang datang itu sama Raffi yang datang ya. Tapi Iya, Raffi Raffi. sendiri nggak ada di partai. Raffi sendiri kayaknya nggak untuk
nyalon kita nggak tahu ya Raffi, tapi kayaknya enggak deh. Tapi dia datang nemenin JJ tuh nemenin Raffi. JJ aja, Tapi cuma ya. berdua aja waktu itu kamu lihat ya. Aku lihat JJ sama Raffi aja sih. JJ sama Raffi, oke. Sama anak-anaknya Oke. Pak itu. Dan seandainya juga waktu itu Po Eli jadi caleg gitu, visi misinya mau ngapain sih Po Eli ya? Gitu. Nah, ini yang kita pertanyain Nanti kita nih. tanya, kita mau ngobrol dulu nih. Ini di luar anggota partai. Kalau ini Iya. anggota keluarganya sendiri, yaitu Eno Ria Oh, dan iya. suaminya gitu ya. Dia dari satu postingan ya sempat mereka bercerita bahwa kalian pernah berantem gak sih? Hampir tiap tahun kayaknya mau minta pisah. Dan mereka baru bercerita sekarang enggak ya, insya Allah Iya, langgeng kayak terus aku. ya. Tapi ini cerita mereka berdua nih lucu sekali. Mereka kayaknya kelihatan suka membagikan keluarganya itu yang so sweet sekali. Kita akan tanya-tanya, kita lihat dulu profilnya berikut ini.